Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Hari kiamat sangat urgen sekali. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya hari kiamat atau hari akhir itu banyak namanya. Banyak namanya. Ya. Terus yang dimaksud dengan hari kiamat itu adalah apa yang terjadi setelah mati. Ya, atau dengan istilah lain persamaannya itu adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itulah yang dimaksud dengan hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hari al-ba'ats, bahwa kita akan dibangkitkan lagi dari kuburan berdasarkan dalil akal dan dalil yang ada dalam wahyu nakal. Sudah kita jelaskan. Cara dibangkitkan setelah mati itu ada suatu organ tubuh yang ada di tubuh manusia itu yang tidak hancur. Semuanya adalah hancur kecuali satu yang tidak hancur adalah azabuz dzan. Dalam sebuah hadis itu. Dari situlah manusia akan dibangkitkan lagi seperti biji gitu kecil yang ada di sini. Tulang ekor. Nah, di sini. Yang ini yang enggak hilang. Jadi kecil, dari situlah tumbuh kembali manusia lebih gampang daripada pertama kali yang tidak ada diadakan. Ini udah ada, tinggal ditumbuhkan kembali dan gak hancur sampai hari kiamat nanti. Itu yang akan ada terus. Itu caranya. Terus setelah kita menjelaskan tentang masalah kebangkitan, lalu bahwasanya setelah dibangkitkan itu kita akan dikumpulkan. Terus kita jelaskan bahwasanya tatkala dikumpulkan itu ada perbedaan keadaan manusia tatkala dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada karena pada waktu itu matahari didekatkan, ada orang yang sampai keringatnya itu sampai mulutnya, ada yang sampai dengan lututnya, ada yang sampai dengan tumitnya, ya tergantung amalan dia. Tapi ada 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah, yang akan dilindungi oleh Allah, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan. Tatkala hari kiamat yang begitu dahsyat, ada yang akan ditolong, ada yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah tapi tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seperti begitu. Jadi menyembunyikan sedekahnya. Boleh kita bersedekah terang-terangan untuk supaya orang lain untuk mencontoh. Man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang kita memberikan contoh yang paling pertama yang baik itu diikuti dengan yang lainnya, maka terus ada yang mengikuti, maka tidak akan dikurangi pahalanya yang mengikuti kita. Pernah terjadi di kalangan sahabat pada waktu itu. Ya. Boleh terang-terangan dengan maksud seperti itu. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka orang yang selalu menginfakkan hartanya di waktu terang-terangan maupun di waktu sembunyi-sembunyi. Nah, di antara yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dinaungi nanti di hari kiamat. Amin. Setelah hasyar dikumpulkan di padang mahsyar menunggu maka akan terjadi setelah itu adalah timbangan. Akan ditimbang amalan kebaikan kita. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya yang ditimbang itu adalah amalan jadi berbentuk badan tubuh. Ya.
Terus dan yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Yang kedua, sebagaimana dalam hadis bitokoh. Dan yang ketiga, kadang yang ditimbang itu adalah yang beramal itu sendiri. Seperti Ibnu Mas'ud, kaki betis yang kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu sudah kita jelaskan tentang permasalahan timbangan. Jadi timbangan itu adalah alat untuk menimbang. Nah, yang Allah sediakan pada hari kiamat yang memiliki 2 anak panah dan lisan, di situ akan ditimbang. Dan timbangan ini adalah hakiki, benar adanya, bukan kiasan. Tapi orang yang mendahulukan akalnya mengatakan kayak pedagang saja yang kayak tukang kacang aja gitu. Harus ditimbang-timbang, itu orang yang mendahulukan akalnya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi nanti setelah mati. Sedangkan yang kedua, urutan yang terjadi dan akan dialami oleh setiap manusia adalah Nasrud Dawawin, halaman 150. Nasrud Dawawin, catatan amalan akan dibagikan. Sudah belum ini? Belum kan? Belum. Ya. Ini yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan catatan amal yang dibagikan itu adalah di situ dijelaskan di sini wal maqsudu bihi, al maqsudu bihi, yang dimaksud dengan catatan amalan itu nasr wa tauzi sohaiful a'mal allati kutibat alal insan, menyebarkan, membagikan catatan amalan yang telah ditulis sewaktu manusia itu di dunia, ditulis. Kan makanya ada yang menulis setiap amalan. Ketika amalan kita baik seperti pengajian ini akan ditulis di sebelah kanan. Kalau kita nonton VCD porno akan ditulis sebelah kiri. Kalau kita misalnya menggibah akan ditulis catatan kiri. Kalau kita berdakwah, menasehati, selalu berbicara yang baik akan ditulis catatan kanan. Ketika kita jujur akan ditulis catatan kanan. Ketika bohong catatan kiri. Ada catatannya di kamera terus ketika di dunia ini. Nah, wa yakunu istilamuha, maka seseorang itu akan menerima catatan amalan itu bihasbi natijah, sesuai dengan natijah hasilnya akan dia terima nanti di hari kiamat. Seseorang itu akan menerima hasilnya di hari kiamat. Wah, di sini nih berdebar hati kita. Apakah banyak merahnya ataukah banyak lulusnya gitu. Di sini berdebar. Nah, orang mukmin tentu beda dengan orang kafir. Fal mukmin yastalimuha biyaminihi mustabshiran farhan. Maka orang mukmin itu akan menerima catatan amalannya itu di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya dalam keadaan gembira menerima catatan amalan di sebelah kanan. Wayar pauha mutabahiyan biha, dia mengangkat catatan amalan itu dengan senangnya, bahagia, gembira, bangga, saya dikasih catatan amalan di sebelah kanan. Bahagia. Begitulah keadaan orang mukmin. Makanya orang mukmin itu wajahnya ceria. Di dunia juga ceria, sebelum di akhirat juga sudah ceria wajahnya orang mukmin itu. Karena selalu taat kepada Allah, selalu sholat, selalu berwudu, selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang jelek. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Masya Allah, itulah orang mukmin. Maka tatkala nanti di akhirat pun dia akan menerima catatan yang baik, dia pun gembira dan senang, wajahnya berseri-seri, ceria. Subhanallah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Jadi orang mukmin itu sebenarnya sudah masuk
surga di dunia dulu sebelum di akhirat. Makanya orang yang tidak masuk surga di dunia, maka tidak akan masuk surga nanti di akhirat. Jadi seseorang itu sudah merasakan sebenarnya itu di waktu di dunianya itu, walaupun kita tidak boleh memastikan orang yang sedang melaksanakan kebaikan-kebaikan itu pasti dia masuk surga, gak bisa. Berharap mudah-mudahan dengan kebaikan yang dia lakukan itu dia masuk surga. Jangan juga kita memastikan kepada orang yang durhaka, berzina, minum khamar, terus juga suka judi dan lain sebagainya, syirik dan lain sebagainya, kita pastikan bahwa dia itu masuk neraka. Menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti begitu. Menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu dikhawatirkan dengan amalan kejelekan yang dia lakukan itu masuk neraka. Karena kita tidak tahu innamal a'malu bil khawatim. Dilihat dengan penutupannya. Penutupannya gimana ini? Penutupannya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Insya Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Mereka itu wajilat qulubuhum, bergetar terus hatinya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa mereka bergetar hatinya? Karena mereka suka minum arak? Atau karena mereka tidak saum? Atau karena mereka tidak sholat? Bukan. Yang mereka tangisi itu bukan itu. Khawatir tidak diterima amalannya. Gemetar hatinya itu seperti itu para sahabat itu, subhanallah. Ya, di sini sekarang kita jelaskan kalau orang kafir itu ceria wajahnya, bahagia menerima tatkala tulisannya itu di sebelah kanan. Adapun orang kafir, fayastalimuha bisimalihi, maka akan orang kafir sekarang. Kalau tadi orang mukmin. Orang mukmin. Orang kafir tadi. Ya, udah alhamdulillah diperbaiki. Jadi orang mukmin yang akan bahagia menerima catatan kanan dari sebelah kanan. Kalau orang kafir, fayastamiluha bisimalihi. Orang kafir menerimanya dengan sebelah kirinya. Dari sebelah kirinya. Catatan amalan itu diterimanya dari sebelah kirinya. Au min wara adh-dhahri, atau dari belakang punggungnya. Hazinan kaiban, murung dan sedih dan murung. Yad'u bil waili was-subur, berteriak celaka aku. Berteriak, celaka aku. Bil waili was-subur, itu perkataan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang didatangkan kitabnya di sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan diperiksa dengan pemeriksaan yang gampang. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya orang yang dihisab itu udzib, akan disiksa, akan binasa. Nah, ya, gitu ya, akan disiksa dan akan binasa orang yang dihisab. Tapi kalau yang orang mukmin itu akan disodorkan saja, mudah dia itu. Tapi kalau orang yang ditanyakan, diperiksa terus, itulah yang akan binasa. Udzib nantinya, yuhlik, akan binasa. Begitu. Nah, orang yang di sebelah kanan menerima catatannya itu akan mudah diperiksanya itu, hanya disodorkan saja sudah mudah. Wayan qalibu ila ahli masrur, akan kembali kepada kaumnya dalam keadaan gembira, bersama-sama lagi dengan kaumnya yang beriman. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang ditatangkan kitabnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, dia akan berteriak celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan akan disediakan untuknya api neraka jahanam yang menyala-nyala. Api neraka jahanam yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain di surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bisimali, adapun orang yang ditatangkan kitabnya di sebelah kirinya, fayaqulu, dia mengatakan, ya laitani lam utak kitabiyah, alangkah celakanya aku, wahai ya laitani
Ya, lampu tak kita ya, alangkah atau harapanku itu tidak didatangkan kitabnya. Berharap untuk tidak didatangkan catatannya. Ya laitani lampu tak kitabiyah. Ya, coba di dalam terjemahannya Al-Haqqah ayat 25. Al-Haqqah ayat 25. Ada yang bawa. Al-Haqqah ayat 25. Jadi di sini di terjemahannya itu begini. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, karena catatannya merah semuanya. Jadi tanah itu sebagai saksi, dan saksi dia akan berbicara perjalanan yang dia lakukan. Kalau saya mau mau berzina nih, dia jalan mau berzina nih, saksi dia akan berbicara, dia itu berzina di tempat ini. Terus begini, berjalan lagi habis dari Madinah misalnya untuk umroh, terus setelah itu ketika karena udah adzan, misalnya adzan maghrib dan isya di tengah perjalanan, kalau diteruskan umpamanya nanti misalnya takut batal wudu dan sebagainya, hanya di jama takdim, akhirnya tidak menemukan masjid, walaupun tidak menemukan masjid, dan karena Juliat dia ardi masjidan, semua tanah itu adalah suci bersih, akhirnya dia sholat di tanah tersebut dengan berjamaah, dengan keluarga, dengan anak dan lain sebagainya. Ketika mau melaksanakan umrohan, dia bersujud di tempat tanah tersebut, terus dia berdoa kepada Allah. Nah, dia sholat jamaah maghrib dan isya di situ. Nanti tanah ini akan bersaksi, saya dulu dipakai sholat oleh keluarga Anu. Subhanallah. Nanti hari kiamat itu insya Allah akan. Jadi makanya kita harus melaksanakan banyak kebaikan di muka bumi ini. Nanti jadi saksi bumi yang kita lalui itu. Ketika jelek, bersaksi juga. Dan mulut kita ditutup, nggak bisa. Tangan kita yang dipakai kejahatan akan berbicara. Pakai gampang untuk mukul orang. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya orang yang para rasul atau para nabi, di antara para nabi itu dikisahkan bahwasanya mereka itu dipukuli oleh kaumnya sampai mereka itu berdarah di antara karena dipukul oleh kaumnya. Maka nabi di antara para nabi yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, mereka tidak dendam tatkala kaumnya memukulnya, hanya diusap darah di wajahnya dengan tangannya. Udah begitu berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuklah kaumku karena mereka itu tidak tahu. Orang yang sedang mendakwahkan kepada sunnah itu mesti akan menghadapi tantangan. Ikutilah contoh para nabi yang dulu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuklah kaumku, beri petunjuklah kaumku, masyarakatku yang mencelaku, yang menghinaku, yang mengejekku, yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang suka teror, yang suka ngebom, padahal tidak. Ya, karena di orang umat di awam itu biasanya kalau seandainya orang yang berjenggot berarti begini, divonis Wahabi dan lain sebagainya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi jangan emosi dengan mencerca kembali. Enggak usah. Kita berdoa kepada Allah. Saya akan menceritakan ada sebuah akhwat yang istiqomah di dalam agama, ya. Istiqomah di dalam agama, bahwasanya bapaknya tidak setuju dia itu bercadar. Akhirnya sampai sama bapaknya itu mau sama golok dikejar. Nah, akhirnya wanita ini adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
tatkala bapaknya seperti begitu mengikuti apa yang diinginkan oleh bapaknya, yaitu dia karena kemauan bapaknya itu untuk tidak